Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah tauhid yang sering diceramahkan oleh para ustadz yang mengatasnamakan tauhid. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali ustadz-ustadz yang ceramah tentang tauhid, tapi sayang sekali ada yang tidak paham dengan syahadat tauhid secara tauhid. Jadi pahamnya cuman secara syariat. Padahal saudara-saudara sekalian, kalau mau menerangkan tentang tauhid, itu kunci dasarnya haruslah paham dengan yang namanya syahadat tauhid, tapi dengan menggunakan makna hakikat. Itu harus paham. Kalau tidak paham dengan syahadat tauhid yang dimaknai secara hakikat, maka walaupun ngaku-ngaku tauhid, itu ketemunya tetap akan syariat. Dan itu tidak pernah salah, tidak pernah ada yang menyalahkan kalau itu adalah syariat. Contoh saudara-saudara sekalian yang mudah saja kita pahami, ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu kita harus tahu bahwa alhamdulillah itu adalah segala puji dan lillah itu adalah milik Allah. Lalu puji itu yang seperti apa? Nah, puji itu adalah yang pertama, Allah itu memuji Allah. Yang kedua, Allah memuji makhluk. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Dan yang keempat adalah makhluk memuji makhluk. Ini keempat-empatnya atau semuanya ini adalah yang dimaksud dengan segala puji. Dan itulah yang dinyatakan milik Allah, yang disebut dengan lillah. Maka alhamdulillah. Nah, umpama saudara-saudara sekalian tentang sholat. Sholat itu adalah milik Allah. Bisa sholat itu juga milik Allah, dari mulai ilmunya sampai tenaganya atau prosesnya, bahkan sampai kepada manusianya, itu adalah milik Allah. Karena semua itu adalah milik Allah, maka harus kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu adalah merupakan suatu ungkapan pernyataan bahwa sholatnya, jasadnya, dan bisanya, semua tadi prosesnya itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Maka jangan diakui bahwa sholat itu semuanya, baik tenaganya maupun ilmunya maupun yang lain, jangan diakui milik kita, karena itu adalah milik Allah. Jadi bukan hanya pada bab sholat saja saudara-saudara sekalian. Semua pekerjaan yang baik-baik setelah kita selesai, kita kembalikan kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, termasuk sholat. Memang kalau tuntunan dari Rasul setelah sholat itu mengucapkan alhamdulillah, itu memang tidak pernah ada tuntunannya, tidak pernah Rasul menganjurkan, karena Rasul tidak pernah memberi pelajaran tentang hal tersebut secara detail. Tapi yang harus kita pahami bahwa kalimat alhamdulillah itu berasal dari Rasul. Nah, itu semuanya adalah harus sesuai dengan yang namanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard di dalam Al-Quran. Sesuai apa tidak dengan Al-Quran? Kalau sudah sesuai dengan Al-Quran, itu masih harus
disesuaikan lagi dengan syahadat tauhid yang dimaknai secara hakikat. Sesuai apa tidak? Kalau tidak sesuai dengan syahadat tauhid secara hakikat, berarti itu belum bisa dikatakan tauhid, tetapi masih dikatakan syariat. Dan itu juga benar, tidak pernah salah. Apa yang dimaksud dengan syahadat tauhid secara makna hakikat? Yang pertama itu harus tahu tentang apa yang disaksikan. Itu harus paham. Yang kedua, kalau sampai tidak tahu dan sampai tidak paham apa yang disaksikan, tidak jelas yang disaksikan, maka itu namanya belum syahadat tauhid secara tauhid, tetapi masih secara syariat. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang perlu dipahami. Jangan mengaku-ngaku tauhid tapi padahal tidak paham dengan syahadat tauhid secara makna hakikat atau makna tauhid. Jadi lebih baik mengatakan itu syariat, maka itu adalah benar. Saudara-saudara sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi ulangi lagi, yang namanya tauhid itu dasarnya adalah syahadat tauhid, harus paham. Dan kalau sudah nanti dikerjakan, sudah paham, nanti semua itu dikembalikan kepada Al-Quran, cocok atau tidak dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau itu semuanya sudah clear, maka itulah yang namanya tauhid. Itulah yang disebut ilmu tasawuf. Itulah yang dikatakan orang-orang yang ahli ilmu tasawuf itu disebut sufi. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.